Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Intan Nurul Firdaus, NIM 1910700100. Saya mahasiswi dari Universitas Nurul Jadid, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teori belajar yang akan menjelaskan tentang teori belajar sosial Albert Bandura. Di sini ada 10 pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang tokoh, yang kedua teori pembelajaran sosial, yang ketiga teori peniruan atau modeling, yang keempat unsur utama dalam peniruan, yang kelima ciri-ciri teori pemodelan Bandura, yang keenam eksperimen Albert Bandura, yang ketujuh jenis-jenis peniruan atau modeling, yang kedelapan kelemahan teori Albert Bandura, yang kesembilan kelebihan teori Albert Bandura, dan yang terakhir implementasi teori Bandura dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama itu latar belakang tokoh. Albert Bandura dilahirkan di Mount Northern, Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949 beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master di dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah American Psychological Association untuk Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Searle dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu, Bandura sudah mulai meneliti tentang agresi pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walters, muridnya yang pertama mendapat gelar doktor sebagai asistennya. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial atau disebut juga teori observasional atau teori belajar dari model. Teori belajar ini relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya dan merupakan perluasan dari teori belajar perilaku atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura tahun 1986. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, sebagaimana dikutip oleh Kurt S., bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah penting dalam pembelajaran terpadu. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif. Saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Bandura mengidentifikasi tiga model dasar pembelajaran observasional.
Yang pertama, model hidup yang melibatkan seorang individu yang sebenarnya mendemonstrasikan atau bertindak keluar perilaku. Yang kedua, sebuah model pembelajaran verbal yang melibatkan deskripsi dan penjelasan perilaku. Tiga, model simbolik yang melibatkan karakter nyata atau fiksi menampilkan perilaku dalam buku-buku, film, program, televisi, atau media online. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori peniruan atau modeling. Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologi yaitu Neil Miller dan John Dollar dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahwa peniruan atau imitation merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning. Pembelajaran sosial perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contoh tingkah laku atau modeling. Dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku membaca. 20 tahun berikutnya, Albert Bandura dan Richard Walters telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru. Meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus, proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Bandura kemudian menyarankan agar teori pembelajaran sosial diperbaiki, memandang teori pembelajaran sosial yang sebelumnya hanya mementingkan perilaku tanpa mempertimbangkan aspek mental seseorang. Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Pandangan ini menjelaskan beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan. Dalam teori ini, beliau telah menjalankan kajian bersama Walter terhadap perlakuan anak-anak apabila mereka menonton orang dewasa memukul, mengetuk dengan palu besi dan menumbuk sambil menjerit-jerit dalam video. Setelah menonton video, anak-anak ini diarahkan bermain di kamar permainan dan terdapat patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah anak-anak tersebut melihat patung tersebut, maka mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa cara peniruan, yaitu meniru secara langsung. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang kertas dan pelajar peniru secara langsung. Perkembangan kognitif anak-anak menurut pandangan pemikir Islam yang terkenal pada abad ke-14 yaitu Ibnu Khaldun, perkembangan anak-anak hendaklah diarahkan dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih susah, yaitu mengikut peringkat-peringkat, dan anak-anak hendaklah diberikan dengan contoh-contoh yang konkret yang boleh difahami melalui panca indera. Menurut Ibnu Khaldun, anak-anak hendaklah diajar atau dibentuk dengan lemah lembut dan bukannya dengan kekerasan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu unsur utama dalam peniruan atau proses modeling atau permodelan. Menurut teori belajar sosial atau Albert Bandura, ada 4 tahap unsur utama dalam peniruan atau proses modeling atau pemodelan, yaitu perhatian atau atensi, mengingat atau retensi, reproduksi gerak, dan motivasi. 1. Perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek memberi perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Contohnya, seorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik terkenal sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. 2. Mengingat atau retention. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar. 3. Reproduksi gerak atau reproduction. Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, mengendarai mobil, bermain tenis. Jadi setelah subjek memperhatikan model dan menyimpan informasi, sekarang saatnya untuk benar-benar melakukan perilaku yang diamatinya. 4. Motivasi. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teori pemodelan Bandura. 1. Unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan.
2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan dan yang demonstrasikan guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura, seorang tokoh teori belajar sosial ini, menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan. Beliau menjelaskan lagi bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman belajar. Eksperimen pemodelan Bandura. Kelompok A disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang, dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasil meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif. Kelompok B disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. Hasil tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif seperti kelompok A. Rumusan, tingkah laku anak-anak dipelajari melalui peniruan atau permodelan adalah hasil dari penguatan. Hasil keseluruhan eksperimen, kelompok A menunjukkan tingkah laku yang lebih agresif dari orang dewasa. Kelompok B tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis peniruan atau modeling. Yang pertama, peniruan langsung. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Kelemahan teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran. Penerapan dalam proses pembelajaran di dalam kelas antara lain: 1. Penyampaian guru hendaklah cakap dan menarik agar dapat menjadi model bagi siswa. Yang kedua, demonstrasi yang dilakukan oleh guru hendaknya jelas serta menarik agar siswa dapat meniru dengan cepat. Yang ketiga, hasil pekerjaan guru, lukisan, hendaknya bermutu. Yang keempat, guru boleh menggunakan teman sejawat yang terbaik sebagai model. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka dari PowerPoint yang saya jelaskan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.